Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi dari makalah kami tentang aspek keperilakuan pada audit internal serta pengertian birokrasi dan profesional. Pengertian audit internal. Audit internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh bagian internal audit perusahaan, baik terhadap laporan keuangan dan catatan akuntansi perusahaan maupun ketaatan terhadap kebijakan manajemen puncak yang telah ditentukan dan ketaatan terhadap peraturan pemerintah dan ketentuan-ketentuan dari ikatan profesi yang berlaku. Adapun tujuan pemeriksaan internal adalah membantu para anggota agar dapat melaksanakan tanggung jawab secara efektif. Memotivasi pihak yang diaudit. Motivasi merupakan salah satu faktor yang mendorong perubahan perilaku pada audit internal. Faktor-faktor yang terkait motivasi adalah A. Kebutuhan menjadi bagian dari organisasi. Bagian audit merupakan bagian dari keseluruhan organisasi yang berdedikasi untuk memperbaiki kegiatan operasional perusahaan. B. Menghormati diri sendiri dan orang lain. Kebutuhan akan rasa hormat ini dapat dikaitkan dengan keyakinan pihak yang diaudit untuk bertindak langsung dalam kerjasama dengan staf audit. Hubungan dengan gaya manajemen ada 4, yaitu gaya mengarahkan, gaya mendukung, gaya melatih, dan gaya mendelegasi. Yang pertama ada gaya mengarahkan, yaitu memberikan instruksi dan mengawasi penyelesaian pekerjaan. Yang kedua ada gaya mendukung, yaitu memudahkan dan mendukung upaya bawahan untuk penyelesaian tugas, juga berbagai tanggung jawab dalam pembuatan keputusan dengan bawahan. Yang ketiga ada gaya melatih, yaitu menjelaskan keputusan, menawarkan saran, mendukung kemajuan bawahannya. Yang keempat ada gaya mendelegasi, yaitu pemimpin menyerahkan tanggung jawab pembuatan keputusan dan pemecahan masalah kepada bawahan serta relatif utuh. Pengelolaan konflik. Konflik seringkali membantu pencapaian tujuan seorang audit. Tetapi jika tidak ditangani lebih awal, maka konflik akan menjadi lebih tajam dan akan semakin luas. Dalam bidang akuntansi, konflik dapat terjadi antara auditor yang cenderung mempertahankan profesionalismenya dan pihak yang diaudit yang cenderung mempertahankan lembaga atau keinginannya. Dapat disimpulkan bahwa ketika seorang auditor bekerja pada suatu lembaga bisnis profesional yang dikelilingi oleh suatu birokrasi, konflik dan hilangnya nilai-nilai serta norma-norma profesionalisme akan muncul. Diri sendiri. Dalam suatu situasi di mana banyak hubungan interpersonal, hal terpenting adalah untuk menyadari dan memegang teguh keseimbangan serta untuk memandang diri sendiri sebagaimana orang lain memandangnya. Elemen-elemen tersebut adalah 1. Adanya pengetahuan terhadap kekuatan dan kelemahan orang lain dalam hubungan secara mental, fisik, emosional, dan karakteristik pribadi. 2. Rasa memiliki terhadap produktivitas dan kepuasan kelompok kerja. 3. Kesadaran terhadap perintah dasar dalam lingkungan relatif yang dimiliki seseorang, di mana orang tersebut harus menyesuaikan diri dengan kelompok organisasi yang luas. 4. Suatu keinginan untuk melayani kebutuhan orang lain. 5. Suatu perasaan memiliki atas produktivitas yang didasarkan pada ego seseorang. 6. Suatu perasaan keterpaduan yang berasal dari kepercayaan bahwa seseorang berpartisipasi dalam suatu lingkungan secara etis. Audit partisipatif. Elemen-elemen keperilakuan dalam audit partisipasi. 1. Pada awal audit, tanyakan pada pihak yang diaudit bidang mana yang akan diaudit. 2. Bangun suatu pendekatan kerjasama dengan staf pihak yang diaudit dalam menilai pemrograman dan pelaksanaan audit. 3. Perolehan persetujuan dan rekomendasi untuk tindakan koreksi. 4. Dapatkan persetujuan atas isi laporan. 5. Memasukkan informasi nyata pada laporan audit. Pengertian birokrasi. Birokrasi secara etimologi berasal dari kata bureau dalam bahasa Perancis yang artinya meja tulis, dan kratos dalam bahasa Yunani yang berarti pemerintahan. Dan dalam kamus bahasa Jerman, birokrasi merupakan kekuasaan dari berbagai pemerintahan dalam menentukan kebijakan sistem administrasi sipil dalam kewarganegaraan. Profesional menurut Jansen merupakan suatu proses
yang mana menunjukkan suatu pekerjaan dengan tahap-tahap perubahan organisatoris yang dapat diramalkan menuju bentuk akhir dari profesionalisme. Adapun fungsi dan peran birokrasi tersendiri di pemerintahan, yaitu yang pertama, melaksanakan pelayanan publik. Yang kedua, pelaksanaan pembangunan yang profesional. Yang ketiga, alat pemerintah untuk melayani kepentingan masyarakat dan negara. Dan juga ada tujuan birokrasi. Yang pertama, sejalan dengan tujuan pemerintah. Yang kedua, menjalankan manajemen pemerintahan mulai dari perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Yang ketiga, melaksanakan program dan kegiatan demi tercapainya visi dan misi negara. Konsep perilaku birokrasi dan pentingnya manajemen birokrasi dalam pelayanan publik. 1. Konsep perilaku birokrasi. Perilakuan birokrasi timbul sebagai akibat interaksi antara karakteristik individu dengan karakteristik birokrasi. Karakteristik individu mencakup persepsi, pengambilan keputusan pribadi, pembelajaran, dan motivasi. Organisasi birokrasi sebagai wadah untuk mencapai tujuan pelayanan dan perlindungan masyarakat mempunyai karakteristik adanya hierarki, tugas, wewenang, tanggung jawab, sistem reward, dan sistem kontrol. 2. Pentingnya manajemen birokrasi dalam pelayanan publik. Birokrasi pemerintah merupakan suatu sistem yang terstruktur di mana di dalamnya merupakan cara atau strategi dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah terutama yang berorientasi dalam pelayanan publik. Dengan adanya birokrasi yang baik, maka dapat menciptakan pelayanan publik yang baik terhadap masyarakat. Seperti apa sih pelayanan birokrasi yang profesional itu? Pelayanan birokrasi yang profesional itu yang mana pelayanan publik yang dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan responsibilitas dari pemberi pelayanan atau aparatur pemerintahan. Adapun ciri-cirinya yaitu efisiensi efektif, yakni lebih mengutamakan pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. Sederhananya, mengandung arti prosedur tata cara pelayanan secara mudah, tidak bertele-tele, mengandung kejelasan dan kepastian.